Anak-anak, mari kita belajar surat lamaran pekerjaan bagian 2 untuk kelas 12 semester 1. Dengan KD 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat: yang pertama, menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Kemudian, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan, serta mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Anak-anakku, surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Sedangkan sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Bahasa yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Ketiga, berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah. Dan yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Variasi bahasa yang dibuat berdasarkan sumber lamaran pekerjaan yang berasal dari iklan. Contohnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian tanggal yang isinya menyatakan bahwa atau dalam harian tanggal saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT membutuhkan berkenaan dengan hal tersebut saya sumber yang berasal dari informasi seseorang. Contohnya, menurut informasi dari Bapak perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan sehubungan dengan hal itu Sedangkan sumber yang berasal dari pengumuman resmi dari instansi. Contohnya, berdasarkan dengan pengumuman nomor tanggal tentang penerimaan karyawan PT maka yang bertanda tangan di bawah ini atau sumber lamaran pekerjaan dari inisiatif sendiri. Contohnya, yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada Cermati contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Kramat, 16 Juni 2020. Hal, lamaran pekerjaan. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Kramat di tempat. Dengan hormat, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nama, Kanaya SPD. Tempat tanggal lahir, Tegal 20 Januari 1996. Agama, Islam. Pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Jurusan Bahasa Indonesia. Alamat Jalan Bunga Rampai nomor 8 Kramat,
nomor telepon atau HP 081234567789. Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan fotokopi KTP 1 lembar, pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar, fotokopi ijazah 1 lembar, fotokopi transkrip 1 lembar, daftar riwayat hidup 1 lembar. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Kanaya, SPD. Analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut adalah: yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Penulisan surat lamaran pekerjaan tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik dan benar, seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan titik koma. Berikutnya, menggunakan kata-kata yang sopan. Penulisan surat lamaran pekerjaan tersebut sudah menggunakan kata-kata yang sopan, seperti kata Bapak dan mengucapkan terima kasih. Berikutnya, kata pengantar jelas, informatif, dan tepat sasaran. Kata pengantar jelas menunjukkan lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri, dan pelamar bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah. Berikutnya, bahasa surat mudah dibaca sesuai dengan kaidah. Bahasa surat mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah, penggunaan kata dan ejaan sudah benar. Analisis berikutnya, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Bagian-bagian surat lengkap dengan norma bahasa surat seperti penulisan hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Anak-anak, mari kita memasuki sesi latihan. Yang pertama, berdasarkan isi dan sistematika di bawah ini, buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan. Semarang, 12 November 2018. Hal: lamaran kerja. Lampiran 1 bendel. Yang terhormat Kepala Bagian Personalia PT Pura Barutama Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 122 Kudus. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Ulia Handayani. Tempat tanggal lahir Semarang 24 April 1983. Alamat Jalan Beruang Dalam 727 Semarang. Pendidikan terakhir strata 1 jurusan Teknik Kimia. Dengan ini mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk bisa ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya lampirkan fotokopi ijazah terakhir, foto ukuran 4x6, daftar riwayat hidup, SKCK, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat pelatihan bahasa Inggris, fotokopi sertifikat pelatihan komputer. Demikian surat lamaran kerja ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan ucapan terima kasih. Hormat saya tertanda Ulia Handayani. Dan di sampingnya di situ ada sistematika. Silakan anak-anak memperhatikan skema yang tertulis dengan garis-garis merah. Nomor 2. Bandingkan unsur kebahasaan pada soal nomor 1 yang sudah dikerjakan tadi dengan surat lamaran berikut. Medan, 1 Maret 2013. Hal: lamaran pekerjaan.
Yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Dengan hormat. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nama Mesriana SPD, tempat tanggal lahir Sido Mulyo 5 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Jurusan Bahasa Indonesia, alamat Jalan Pancing Gang Pertama nomor 48 Medan, nomor HP 081296984240 atau 085260684889. Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan fotokopi KTP 1 lembar, pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar, akta 4 1 lembar, ijazah 1 lembar, transkrip nilai 1 lembar, daftar riwayat hidup 1 lembar. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya, Mesriana SPD. Anak-anakku, berikutnya mari kita membuat revisi surat lamaran pekerjaan berikut. Bandung, 14 September 2015. Perihal lamaran pekerjaan. Yang terhormat HRD Manajer PT Moge Laksana Maju, Jalan Kintamani Luhur nomor 8 Bandung. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Surat Kabar Pikiran Rakyat, perusahaan Bapak atau Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak Ibu pimpin, guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Aisyah Watanabe, tempat tanggal lahir Bandung 10 Mei 1991, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMK Perhotelan Pasunda 3 Bandung, alamat Jalan Pasundan Raya nomor 7 RT RW 001003, telepon 081 2389644787. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu pimpinan di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga kelengkapan data diri saya sebagai berikut. Pas foto ukuran 3x4, fotokopi KTP Bandung, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKHUN, fotokopi sertifikat kompetensi, dan fotokopi sertifikat PKL. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Aisyah Watanabe. Demikian anak-anakku materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.